Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryani Dwi Putri Barisadian dengan NIM C1C022056. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya berjudul Metode Pengumpulan Data. Pengertian metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel penelitian yang ditargetkan dalam suatu sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Tujuan pengumpulan data, pertama ini membuktikan kualitas. Kegunaan pengumpulan data ialah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Kedua, mendapatkan informasi yang valid. Metode pengumpulan data yang dianggap sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi topik penelitian yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Macam-macam teknik pengumpulan data. Pertama, ini teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan instrumen wawancara dan observasi. Kedua, teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan instrumen studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. Pertama ini angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirim daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kedua, wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau pengumpul data kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon. Ketiga, observasi. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan oleh orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah contoh dokumen primer, dan biografi seseorang adalah contoh dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian. Oleh sebab itu penggunaannya sangat selektif. Kelima yaitu teknik lain. Yang pertama seperti analisis isi. Analisis isi didefinisikan sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan 10 yang diucapkan atau bahan tertulis. Misalnya, jika peneliti ingin mempelajari sikap para pejabat terhadap sesuatu, bahan yang dijadikan sumber data untuk analisis isi tidak hanya bahan pidato, tetapi juga dapat berupa buku harian, surat catatan kasus, dan semacamnya. Ya, teknik lainnya yang berikutnya ini tes proyeksi. Tes proyeksi ini didasarkan pada anggapan bahwa apa yang dilakukan subjek dengan bahan tes mengungkapkan sesuatu tentang subjek tersebut yang bebas dari kesediaannya untuk mengungkapkannya. Pada umumnya tes ini digunakan untuk mengungkap sikap, keyakinan, pendapat, dan keadaan atau ciri-ciri psikologis. Tahapan proses pengumpulan data. Pertama, tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Keempat, uji coba atau field studi. Kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Keenam, mencatat dan memberi kode. Ketujuh, cross-checking validitas dan reliabilitas. Kedelapan, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Sekian itulah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.